mau pulang kampung. Kira mau kemana? Kampung. Kampungnya di mana? Medan. Medan. Medan mau ketemu sama siapa? Opung angkat. Mau ketemu sama Opung? Oh, siap. Onti ada di mobil belakang. Kita baru berangkat dari Green Pramuka. Kita sekarang mau menuju ke Pelabuhan Merak. Kita akan konvoy ada 3 mobil, nanti ada mobil Canon, ada mobil Ontinia, sama mobil Opung Agan. Jadi rencananya bakal ketemuan di rest area Cilegon kali ya. Tungguin terus ya. Sekarang jam berapa? Jam 4.30. Ngaret setengah jam sih, harusnya berangkat jam 4. Kita akan ngejar penyeberangan itu di jam 21.45 ya. Jadi harus udah ada di pelabuhan itu 2 jam sebelum, itu berarti jam 19.45 harus udah ada di pelabuhan Merak. Semoga kekejar dan semoga jalan tidak macet ya, lancar harusnya, amin. Sampai ketemu di Merak ya. Dadah. Yeay, ini perjalanan kita yang pertama banget pokoknya. Sebenarnya kita nggak ada modal sama sekali, kita cuma modal nekat aja. Road trip dari Jakarta ke Medan. Bahkan sebenarnya kita juga berani nggak berani sih ya. Iya, karena di masa pandemi kayak sekarang ini tiket liburan Natal dan Tahun Baru itu mahal banget, beserta rapid dan antigennya. Terus juga rame, nggak aman. Betul. Buat Canon. Jadi kita mutusin buat road trip aja. Iya, dari mulai berangkat dan tidak mendapatkan restu dari orang tua, sampai akhirnya kita berangkat nekat untuk naik mobil bertiga ke Medan, Sumatera Utara. Iya, awal-awal sih waktu kita wacana aja dari bulan Juli sih 2020 ya. Tuh kita ngabarin ke Medan kalau kita bakal road trip jalan darat ke Medan. Disetujuin nggak sih? Enggak ya? No, jangan ya. Awas kalian sampai nyampe ke sini. Itu bahaya banget. Pokoknya jangan, nggak boleh. Mama nggak setuju. Tapi begitu di bulan Desember malah yang di Medan nagih-nagih kapan nih berangkat. Dan inilah perjalanan pertama kita. Simak terus videonya. Terserah mau like atau subscribe atau harus like dan subscribe dong. Biar kayak itu YouTuber yang lain. Enggak sih, karena kita belum terlalu serius mendalami video di YouTube ini, jadi terserah mau like atau subscribe atau hopefully we will. Ya. Dan jangan di skip. Ya. Ya, jangan di skip, jangan dicepetin. Ya. Siapa tahu tips yang kalian cari atau informasi yang kalian cari bakal ada di salah satu yang kalian skip nanti. Betul. Bakal rugi, karena jujur buat VO ini kita sama sekali nggak pakai skrip, bahkan itu spontanitas aja dari mulut kita. Ya, udah biasa lah buat kita kayak gini-ginian ya. Oke, pertama kita lewat jalan kota. Iya, kalau misalnya orang berpendapat bahwa dari Jakarta ke Merak itu kita harus tembus tol, apalagi kita berangkat dari Green Pramuka yang notabene itu depan kita tuh langsung tol Rawamangun. Tapi kita lebih memilih untuk lewat jalan kota aja dan baru masuk tol di Tol Tomang. Ini sih sebenarnya benar-benar nekat ya. Kita yang nggak pernah road trip, kita yang nggak pernah bawa anak kecil pergi jauh-jauh, tiba-tiba harus road trip dengan jarak yang super duper jauh. Nah, hal pertama yang kita lakuin sebelum kita punya niat buat berangkat road trip dari kota Jakarta ke Medan, pasti kita googling dulu. Kita pengen tahu nih, berapa sih jarak dari kota Jakarta ke kota Medan? Dan ternyata kita dapat Google jaraknya adalah 1889,8 km. Kalau dari segi waktu itu kurang lebih 36 jam kalau kita lihat di Google itu bersihnya. Kalau mobil jalan terus, kalau driver ada 5 di mobil, itu bisa tembus mungkin 36 jam. Tapi realita yang terjadi adalah single driver, mobil harus istirahat kurang lebih berapa hari dan berapa malam nanti ada di video ini.
Dan buat checkpoint pertama adalah kita ambil Pelabuhan Merak. Di sini kita bakal ketemu sama 2 rombongan yang lainnya. Dan kalau dari Google sendiri, jarak dari kota Jakarta ke Pelabuhan Merak adalah 115,6 km. Sekali lagi itu jarak bersih ya. Nah, dari segi waktu nih, itu kurang lebih 1 jam 48 menit. Kalau kita jalan santai mungkin bisa 2 jam, dan kalau kita santai banget itu bisa 2,5 jam lah. Jadi kalian bisa nih ngukur-ngukur kira-kira enaknya jam berapa ya sampai di Pelabuhan Merak sambil nunggu jadwal keberangkatan kapal feri kalian. Kalau jam sore-sore gitu sih sebenarnya yang kita takutin adalah akan macet. Dimana sebenarnya tiket kapal feri kita itu mengharuskan kita untuk nyampe 1,5 jam sebelum kapal itu berangkat. Jadi agak kecepatan nyampe sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting aman waktu kita. Yeay, kita sekarang udah ada di jalan tol Tangerang, baru aja ngelewatin pintu tol Karawaci. Masih ada banyak banget pintu tol lagi yang pastinya, tapi kita sepertinya masih punya cukup banyak waktu. Ada sekitar hampir 3 jam lagi waktu kita belum harus check-in di Pelabuhan Merak. For your information aja, untuk nyebrang di Merak sih sekarang ini nggak seperti dulu ya. Kalau dulu kan kita bisa beli tiket on the spot, tapi kalau sekarang ini kita diwajibin untuk beli tiket online. Jadi boleh dari aplikasi atau mungkin dari websitenya Ferisi gitu. Jadi di situ udah diminta untuk melengkapi nomor plat kendaraan, nama nama kita juga, ya nama penumpangnya lengkap, nama usianya, sama nomor KTP semuanya lengkap. Jadi pas masuk check-in nanti paling tinggal verifikasi barcode-nya aja, terus tinggal antri masuk ke kapal ferinya gitu. Paling semangat? Udah cukup tidurnya? Belum. Dan anak yang satu juga nggak tidur siang, katanya mau berangkat kemana kan? Medan. Walaupun mungkin dia nggak ngerti Medan itu apa gitu ya, tapi benar-benar nggak mau disuruh bobo siang karena takut kelewatan momen mau berangkat ke Medan. Oke. Dia nggak tahu juga kalau ini bakal menempuh perjalanan 3 atau 4 hari gitu. Iya. Dia mungkin beranggapan bahwa ini kayak berangkat ke Tangerang gitu ya, atau lagi main ke Pamulang. Dia nggak tahu kalau kita akan menjadikan mobil ini rumah selama 3 hari atau bahkan sampai 4 hari. Tetap semangat Kenan ya, nggak apa-apa ya bobo di mobil ya. Kenan aman? Aman. Oke, lanjut. Sang pejuang kita untuk 3 hari ke depan. Yeay, akhirnya sampai Tol Merak. Jam 6.15, berarti perjalanannya cuma sekitar 2 jam 10 menit dari Pramuka ke Merak. Belum tahu sih dari gerbang Tol Meraknya masih jauh lagi apa kan? Gimana kita ini teh? Boleh yang mandi aja. Jadi coba Apa? Itu card. bukan kalau itu kan tadi. Oh, iya. Apa namanya? Satu Imani, Iya. satu Flash. Kenapa 2? Kalau satu nyelip pusing karena nggak bisa keluar tol ya. Tapi isi jangan banyak-banyak banget karena takutnya uangnya ketahan di dalam. Nggak ada uang makan nanti di tengah jalan. Nggak tahu. Itu 44.000. Oh, sampai sini kayaknya cuma ada 2 jenis kendaraan, satu orang yang mau pulang kampung, atau lagi truk. Jadi tadi Jakarta dibuka ya? Iya. Dibuka 3.000. Ini 1.400. Lumayan lah. Very easy, beli tiket ferry online. Very easy. Itu harus nih. Ini kantor Pomal Angkatan Laut. Kayak Belawan ya, ada Pomal. Oke. Sampai ketemu di dalam ya. Ini kita udah masuk ke terminal eksekutif. Beda ya, belokannya sama terminal reguler. Pas udah masuk di area Pelabuhan Merak tuh udah mulai deg-degan gak sih? Ya, karena baru ini juga ke Merak, apalagi bawa mobil sendiri. Dan sekalinya sampai sana,
Udah gelap, pas banget udah gelap. Ya ampun. Dan yang paling bikin deg-degan juga sih sebenarnya, aduh, anak kita bakal rewel nggak ya sepanjang perjalanan? Iya, dan horor nggak ya? Lihat aja nih pas kita sampai gelap dan minim petunjuk, tapi ada petugas lah. Tapi so far semua petugasnya lumayan membantu ya. Dan informatif juga. Betul. Nunjukin arah. Udah Pak, 2145. 1945 baru buka check-in-nya. Oke. Oh, belum bisa masuk kalau belum jam check-in-nya dibuka. Hah? Oh gitu. Oke. Ya. Terima kasih ya Pak. Oke. Jadi kita baru bisa check-in 1945. Sebelum buka check-in-nya tidak boleh masuk ke dalam area parkir. Jadi kayak area tunggu gitu. Parkiran buat. Sambil kita tunggu 2 rombongan lagi ya di sini. Hai. Ini ngapain? Mam. Sekarang jam berapa sih? Setengah 7 atau jam 7? Jam 7 kurang sekian lah. Jadi kita akan sampai sini alhamdulillah kecepatan dan jalan lancar banget. Dan karena sebelum kapal kita tuh ada kapal lain di jam 8, jadi kita masuk ke apa ya, kayak waiting room gitu kali ya. Jadi ada parkiran luas banget, kelihatan nih. Oh, parkiran luas dan kayak titik ngumpul kalau kalian konvoy di sini. Dan karena jamnya masih lama, jadi kita makan di mobil aja, jadi harus nyiapin makanan di mobil. Kira ada bobo? Ada bobo makan ya. Nah, karena berhubung kita sampai Meraknya hitungannya kecepatan, jadi kita harus pinter-pinter buat nyari apa ya? Nyari hiburan, nyari cara buat killing time sampai akhirnya waktu berangkat tiba. Pokoknya siapin playlist lagu the best kalian, downloadin semua film atau mungkin video-video bisa ngebuat apa ya, lumayan killing time. Apalagi kalian kesini bawa anak kecil ya. Harus pikirin juga playlist dia, jangan pikirin playlist orang tuanya doang kan. Jangan pikirin lagu-lagu buat orang tuanya doang, tapi pikirin lagu dan video buat anak. Karena waktu kita nunggu di apa ya, area parkir Pelabuhan Merak ini hitungannya lama loh. Dari jam 6 awal sampai jam berapa? Setengah 8-an ya baru kita bisa masuk. Betul. Dan sesungguhnya sebenarnya playlist orang tua itu baru berlaku ketika si anak tidur. Iya, nanti kalian bakal lihat sendiri ya. Dan kalau anak bosan, wah semuanya kacau tuh. Terpaksa kita yang harus ngalah. Iya, moodnya tuh berpengaruh sama si bapak supir sama si ibu juga. Wow, panjang. Ya Tata. Banget. Jauh tapi. Iya. Jauh di jalan tol. Di jalan tol tidak ada ya. Good. Jalan tol ada car sama truk sama bis. Iya. Habis. Yeay. Kita udah di dalam Merak dan Pak sopir lagi istirahat mau jalan waktu.
sambil menunggu kita diperbolehkan untuk masuk ke dalam kapal. Harusnya kita udah bisa sih, cuman tunggu sebentar lagi aja. Siap masuk kapal kan? Iya, mau masuk kapal? Iya, ya aman? Aman. Seperti itu lagi pesawat kayak boarding pass. Ya, kayak boarding pass baru buka 7.45 gitu. Jadi sebelum boarding pass, ya boleh masuk. Ini kayak area kosong gitu, tapi lumayan aman dan tertata sekali. Dan tadi itu ada beberapa kali petugas yang bolak-balik ke sini untuk ngecek kitanya itu keberangkatan kapal jam berapa, memastikan kita nggak terlambat, terus memastikan juga bahwa semuanya aman. Gitu. Nggak ada pungli-punglian, pokoknya semuanya masih gratis dari mulai masuk dari pintu depan sampai dengan kita di ruang tunggu. Boleh masuk ke dalam dermaganya. Ini sudah jam 20.00. Belum tahu nih bakal tahun mana. Ini truk. Kiri, belok. Kiri. Kiri ya, kiri. Itu nggak bisa soalnya lagi jelas gitu tuh. Oh, lagi jelas-jelas Ada ikan hijau. Ada tikus. iya. Kiri tutup ya. Ini, kanan ini kan. Nggak tahu, gak ada panggilan. Ada cuma ini. Mana sih? Pasti gak ada yang jaga, gak ada panggilan. Ini apa, Mas? Hah? Oh, iya benar, Mas. Iya. .006 X CE 66. Ya, kebayang sih dari tadi nunggu lama, terus juga pas masuk juga lumayan ribet masuknya, gelap banget dan petunjuknya minim. Kita muter kanan, muter kiri. Begitu selesai, kita kasih kode booking dan akhirnya kita boleh masuk. Sebenarnya sih kita masuk itu lumayan cepat ya, di jam 8.00 pas banget. Sementara harusnya kita berangkat itu di jam 21.45 kalau nggak salah. Betul nggak sih? Iya bener, di tiket kita 2145 dan nggak tahu nih kapal feri yang tersedia sekarang
itu beneran kapal feri kita yang 2145 nanti atau di jadwal sebelumnya karena kosong kita boleh masuk, nggak tahu juga ya. Dan ternyata yang kita kira kita bakal tunggu lama di dalam kayak cuman sekitar 20 menit terus langsung jalan nggak sih waktu itu? Naik langsung masuk dan langsung jalan gitu. Dan kita lupa bilang kalau kapal feri yang kita naikin ini adalah itu kapal feri yang apa sih, eksekutif ya? Eksekutif cuma buat mobil-mobil pribadi, terpisah sama yang bis, truk, dan kontainer segala macamnya. Agak mahal. Cuma ya lumayan sih, apalagi kita bawa anak kecil. Iya, betul. Dan buat harganya sendiri tuh kalau nggak salah waktu itu masih 585.000 udah sama kita 3 orang dan termasuk mobil ya. Kalau dari Pelabuhan Merak sendiri ke Pelabuhan Bakauheni di Lampung, berapa kilometer sih? Sekitar 39 km. Terus kalau untuk waktunya sendiri itu sih 1,5 jam kita udah nyampe ya. Waktu itu kita berapa sih? 1 jam atau 1,5 jam? 1,5 jam sampai benar-benar berhenti. Oke. Kelihatannya sih dari jauh 1 jam ya. Cuma bersandar di pelabuhan itu 1,5 jam. Wih, akhirnya kita masuk ke dalam kapal. On time banget, sama sekali nggak ngaret. Kita berangkatnya jam 21.45 dan ini jam 20 kita udah diperbolehkan untuk masuk ke dalam kapal. Karena api. Iya, kalian nggak sabar pengen naik ke dalam kapal. Nggak terlalu antri. Ada cu. Ada truk. Aku kira bakal antri panjang. Ada cu. Ada cu. Kita naik ke kapal. Kita udah di kapal. Tinggal cari parkir. Betul ada mereka. Oh, ini jalan ini ya, yang naik bus kan ya? Dari bawah soalnya yang bus-bus. Iya ya. Naik terusnya. Dan pada saat kita pertama kali naik ke atas kapal itu kayak perasaan yang lega banget, kayak pengen bilang it's finally happen gitu, ya nggak sih? Yes, akhirnya kita sampai juga di atas awan. Kita kira bakal susah ya untuk nyari parkirnya, ternyata emang pada saat itu juga nggak terlalu lama banget penumpangnya, parkiran banyak yang kosong dan bahkan ternyata juga serapi itu gitu. Jangan takut nggak kebagian parkir, pasti kebagian. Namanya udah sampai atas pasti kebagian dan tinggal ikutin alurnya aja, nanti ada petugasnya ngarahin kok. Untuk persiapan di awal tadi sebenarnya kita belum ngomongin soal cemilan, tau gak sih? Iya sih belum. Jadi awalnya tuh kita kira kayak kita tuh harus nyetok cemilan sebanyak mungkin di mobil karena mungkin akan kesulitan untuk temuin tempat-tempat untuk kita beli cemilan atau mungkin minuman gitu kan, sampai ada satu tas khusus yang gede banget dan itu makan tempat banget di mobil. Tapi ternyata itu kayak useless deh. Kayaknya better kita beli itu di setiap persinggahan. Iya, karena kita masih amatir, agak panik buying gitu ya. Iya, panik buying. Kayak pandemik ya. Semua cemilan yang ada di minimarket tuh kita beliin semua, bisa 2 plastik atau 3 plastik waktu itu. Dan kenyataannya yang kita makan juga nggak terlalu banyak gitu. Karena di jalan tuh banyak banget minimarket. Aduh, yang paling fatal tuh aku sampai sempat beli Popmi terus Energen sereal, tapi sampai bener tuh nggak bakal kepake dan nggak dikesentuh satupun tuh. Yang ada mau nyeduh juga males, asli nyeduhnya males banget. Bahkan sampai beli Torabika sama kapal api juga. Iya, dan sampai Medan utuh gitu. Asli nyiapin air panas juga males banget karena nggak sempat buat nyemil tuh, nggak sempat. Kita lebih konsen ke jalan gitu. Dan Google Map. Dan sampai di atas kapal feri kita lumayan bisa istirahat, lurusin badan, lurusin kaki ya. Tidur mungkin buat yang nggak bawa anak kecil bisa tidur. Tapi kalau kita kayaknya nggak. Ya, tetap jogging sih.
kamarnya itu ada beberapa lantai. Ada yang buat parkiran mobil yang rapih kayak tadi, terus naik tangga, ada buat penumpang yang banyak sih kursinya, terus free juga. Dan ada yang berbayar juga, lebih rapih lagi. Mungkin kalau kapalnya nggak sebersih ini, mungkin kita bakal di mobil aja kali ya. Mendingan tidur nggak sih? Tapi untungnya kapalnya sebersih ini dan serapi ini, apa ya, kursinya tuh nggak jorok, nggak bau, aman lah pokoknya. Terus bahkan kita nggak bisa nemuin satu sampah pun yang berserakan di sini. Dan ada kayak minimarket dadakan gitu sih tempat kita duduk, yang kita kira tuh harganya bakal nembak, tapi ternyata enggak loh. Itu harganya normal dan masih sebatas wajar lah ya untuk hitungan minimarket dadakan yang ada di atas kapal. Naik perahu kapal laut ya, kapal laut ya. Berarti kalau kita belum nyampe di sini jam 9, ternyata sudah ya? Overall sih untuk fasilitas dan juga keadaan kapalnya tuh 9/10 ya. Worth it lah ya kita bayar semahal itu. Iya. Ini layak buat dibilang eksekutif. Betul, dari pakaian yang rapi. Minusnya adalah karena kita nyebrangnya malam, jadi kurang explore semua bagian dari kapal ini. Padahal ini bagus banget, padahal kalau pagi-pagi atau mungkin siang gitu ya. Iya, karena malam kita nggak dapet view lautnya. Siapa suruh ya? Dan di kapal feri ini ada beberapa deck. Deck pertama tadi tempat parkir mobil yang rapi tadi. Deck kedua tempat penumpang yang istirahat. Dan deck ketiga kalau kita ke atas tuh ada kayak apa ya, kantin atau warung atau ya jual-jual pop mie gitulah. Cuma kita nggak kesana karena anginnya pasti lebih kencang. Iya, ruang kliniknya lengkap, kamar mandinya juga, toiletnya juga bersih, airnya juga bening. Tapi mungkin di kapal eksekutif ini bahkan ada ruangan VIP lagi. Jadi Iya. akan ada, jadi di situ tuh ada ruangan yang berbayar. Memang aku kurang cari tahu banget itu bayarnya berapa. Di situ tuh penumpang bisa masuk untuk selonjoran atau rebahan gitu deh. Ada tarifnya tapi sekitar 15 atau mungkin 25.000 per orang. Karena kita punya anak kecil yang umurnya masih ada di usia penasaran, jadi mau nggak mau tuh cuman sekitar 20 menit mau duduk di dalam, selebihnya dia mau explore keluar. Padahal tuh di luar anginnya kencang banget dan dingin banget. Kita skip
kasih dia baju yang lebih tebel dan skip makein dia kaos kaki. Alhasil di hari pertama perjalanan dia sempat masuk angin kayak batuk pilek gitu deh. Karena dia jarang-jarang atau ini baru pertama kalinya dan penasaran ngajak keliling-keliling, mau nggak mau kita kasih daripada dia rewel di dalam. Dan ya masa kita ngelarang anak buat hal yang jarang seperti ini. Dan ini si Canon itu keluar masuk itu nggak sekali 2 kali loh. Berapa sih dia? 2 kali, 3 kali ya? Atau jadi 3 atau 4 kali sih. Duduk terus minta keluar lagi, terus kita ajak masuk lagi, duduk sebentar, keluar lagi, sampai kapal ini benar-benar sampai bersandar di pelabuhan Bakahuni. Dan ini jam 9:30 ya kurang lebih ya? Iya, kurang lebih jam 9:30 malam. Dan dari setengah jam perjalanan sih sebenarnya kita udah bisa ngeliat lampu-lampu, karena emang nggak jauh sih sebenarnya dari Merak ke Bakauheni ya. 1 jam juga udah sampai. Dari atas kapal kita bisa ngeliat beberapa apa sih kayak kapal pengeboran gitu ya, yang ada api obor yang nyala gitu. Ngeliat nggak sih yang? Enggak, ada ya? Ada. Oh. Kayak pengeboran lepas pantai gitu. Oh ada. Ada. Dan itu udah Ini kelihatan. lampu-lampu yang tadi itu apa? City light? City light. Oke. City light sama beberapa juga kapal yang emang lagi berhenti di tengah laut Oke. untuk pengeboran lepas pantai. Dan ini sebenarnya surga buat para driver yang nggak bawa anak kecil. Kayak bisa nyimpen tenaga buat nyetir berikutnya. Cuma karena kita bawa anak kecil, jadi ya mau nggak mau kita kayak gini nih. Dan akhirnya kita sampai. Walaupun sebenarnya belum ada aba-aba bahwa kita harus kembali ke mobil masing-masing sih. Cuma kita ngeliat kayak udah deket banget gitu. Lampu-lampu city light udah kelihatan. Karena masih baru dan belum ada pengalaman, kita tuh berasa kita harus buru-buru nyampe mobil biar kita nggak antri keluarnya gitu. Tapi ternyata sampai ini benar-benar berhenti dan itu jembatan apa sih itu namanya, jembatan jembatannya itu dibuka, itu butuh waktu lama lagi. Jadi kita stuck dalam mobil padahal mobil belum boleh nyalain mesinnya. Iya, yang kita kirain udah boleh turun dan langsung keluar, ternyata kita harus nunggu beberapa lama di mobil gitu. Terlalu semangat kayaknya. Mungkin buat kalian yang nggak bawa anak kecil mungkin bisa lah last minute ya. Di situ kapal berhenti, di situ kalian turun, itu aman karena kita bawa anak kecil dan turun tangganya lama dan butuh persiapan segala macam di mobil, jadi kita harus buru-buru turun, ternyata tetap aja lama ya.
Udah sampai di Bakauheni Lampung. Perjalanannya sekitar 1 jam 30 menit dari mulai berangkat sampai benar-benar menyender dengan tempur ya. Oke. Katanya sih keluar dari sini langsung dapat pintu tol Palembang. Ya, jadi perjalanan kita akan langsung masuk tol aja, tapi langsung cari rest area pertama untuk kita istirahat dulu 3 atau 4 jam tidur, lanjut lagi langsung ke Palembang. Yang bikin kaget lagi, kita kira itu dari keluar parkiran kita tadi itu bakal ada jalur khusus yang panjang banget sampai kita akhirnya keluar dari si kapal. Itu kayak langsung hutan lepas gitu nggak sih? Kita langsung dibiarin sama mereka. Kayak ya udahlah, keluar dari kapal, kalian urus diri masing-masing. Bye. Gitu. Di jalan tol Lampung Palembang emang udah tersedia banyak banget rest area. Cuma yang buka di jam ini kurang lebih jam setengah 12-an ya. Dan ternyata jong banget. Jadi di rest area kedua ini sepi banget, kosong banget, dan kayaknya nggak mungkin sih untuk nginep di sini demi keamanan kita. Jadi kalau kalian sendirian atau satu mobil doang, kalau bisa jangan berhenti di rest area ini. Ini kita berani karena kita 3 mobil sih. Oke, kita udah sampai di rest area kilometer berapa? Kilometer berapa ya? 59. 49. Jadi setelah dari Bakauheni tadi jam 10 lewat dikit, terus kita langsung masuk ke jalan tol dan ngelewatin 2 rest area dan nggak ada yang buka. Dan ini area rest area yang udah paling buka jam segini. Sekarang jam 2.35. 11 malam dan kita rombongan mutusin buat lanjut jalan sampai Palembang. Jalan. Tunggu onti benar. Kita jalan bareng. Karena ngerasa nggak aman, akhirnya kita putusin untuk lanjut jalan lagi. Tidur dari jam 2 sampai sekitar jam 4:15. Jadi ada 2 jam 15 menit untuk kita istirahat dulu, ngumpulin tenaga untuk memulai hari yang baru di hari kedua road trip kita ke Medan. Gimana jalanannya? Yang nggak rata. Kayak mau kemana lagi nih? Kok nggak nyampe-nyampe? Dan di video kita berikutnya kita akan bahas gimana kita sampai di Palembang dan jalan lanjut ke Jambi. Ikutin perjalanan kita terus ya. See you. Bye.